bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Salawat dan salam, mari kita sama-sama doakan kepada Allah agar selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula khatib mengingatkan kepada jemaah sekalian, terutama kepada diri khatib sendiri, agar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan hidup dan kehidupan ini bukanlah main-main dan tidak pula sia-sia. Kehidupan ini harus kita kelola dan kita isi dengan sebaik-baiknya agar kita tidak tergolong orang-orang yang rugi dan celaka. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla sughlika, wa sababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqarika." Artinya, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu masa hidupmu sebelum datang kematianmu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa luang sebelum datang masa sempitmu, masa muda sebelum datang masa tuamu, dan masa kaya sebelum datang masa miskin. Hadis riwayat Hakim. Dan yang pertama, masa hidup sebelum datang kematianmu. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah diberikan kesempatan hidup ke dunia ini yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal soleh. Kita isi dengan aktivitas yang bernilai ibadah. Jangan sampai kita baru menyesal ketika ajal datang menjemput kita. Dengan meminta kepada Allah agar dikembalikan untuk hidup ke dunia lagi, walau sebentar saja, itu tidaklah mungkin terjadi. Sebagaimana Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sebagaimana artinya, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Jadi kita semua yang bernyawa ini pasti merasakan yang namanya kematian itu. Kita juga tidak bisa menghindar yang namanya kematian. Dan juga kemanapun kita berlari untuk bersembunyi, sekalipun kita sedang dikelilingi oleh tim dokter ahli dengan peralatan teknologi yang paling canggih sekalipun, bila saat kematian telah tiba, pasti akan terjadi saat itu juga. Jadi kematian itu tidak bisa diundur dan tidak bisa dipercepat, karena kematian kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, janganlah kita menyia-nyiakan masa hidup kita sebelum ajal menjemput kita. Dan yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi yang kedua ini adalah agar kita menjaga kesehatan dan menggunakannya untuk taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh dan beribadah kepadanya. Sebab bila kita terkena penyakit atau dalam keadaan sakit, maka tentu kesempatan untuk beribadah kita kepada Allah akan terganggu, atau bahkan tidak bisa kita lakukan sama sekali, karena kondisi kita yang sangat lemah dan kritis. Namun banyak manusia yang tidak menyadarinya. Dia baru sadar ketika ditimpa penyakit. Jadi jangan sampai ketika kita ditimpa penyakit kita baru sadar bahwa
Kesehatan itu sangatlah penting, sangatlah dibutuhkan untuk menjalankan ibadah. Maka dari itu, janganlah kita menyia-nyiakan masa sehat kita sebelum kita terkena penyakit, karena itu akan menghambat kita akan beribadah kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, masa luang sebelum masa sempit. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, masa luang sebenarnya merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan melakukan aktivitas kesalehan dan beribadah. Jangan sampai ada kesempatan yang terbuang percuma, karena Allah tidak menjadikan hidup ini sia-sia dan tidak pula main-main. Karena pentingnya waktu tersebut bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu, seperti contohnya wal as, wad duha, dan lain sebagainya. Dan apabila manusia tidak memanfaatkan waktu luangnya dengan beramal soleh, maka ia tergolong orang-orang yang merugi. Dan orang yang memiliki peluang untuk kesuksesannya dan ia menyia-nyiakannya, sesungguhnya ia juga tergolong orang-orang yang merugi. Maka dari itu, janganlah kita menyia-nyiakan masa luang kita sebelum kita akan bertemu dengan masa sempit itu tersendiri. Dan yang keempat, masa muda sebelum masa tuamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda merupakan masa yang baik karena pada masa ini kondisi fisik masih prima, penuh dengan kreasi dan ide-ide yang bagus. Utamanya masa ini hendaklah digunakan untuk mempersiapkan diri dengan berbekal ilmu, pengetahuan dan keahlian, sehingga benar-benar telah memiliki kesiapan untuk menerima tongkat estafet perjuangan generasi tua yang telah uzur. Oleh karena itu, marilah kita gunakan masa muda kita untuk hal-hal yang baik, yang belum tentu bisa kita laksanakan, yang belum tentu bisa kita kerjakan di masa tua nanti. Maka dari itu, janganlah kita buang-buang masa muda kita, karena di masa tua banyak hal yang tidak bisa kita lakukan di masa tua nanti. Dan yang kelima, masa kaya sebelum jatuh miskin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekayaan juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan dan kita tasarufkan sesuai dengan keinginan Tuhan yang memberi kekayaan itu sendiri. Jangan sampai kita menutup keran kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah buat orang-orang fakir miskin, anak yatim, dan objek yang lain untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Surah Al-Azim. Sebagaimana artinya, bersyukurlah kepadaku maka aku akan tambah. Dan apabila kamu kufur terhadap nikmatku, sungguh nikmatku, azabku sangatlah pedih. Apabila kita diberikan kekayaan, maka kita janganlah menggunakan harta kekayaan itu sendiri untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menggunakan harta kekayaan itu untuk hal-hal yang baik, atau bersedekah, ataupun untuk beramal soleh yang lain-lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya kepada kita, sehingga kita mampu mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan amal soleh dan memperbanyak ibadah, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Faktabirul aqsar la'allakum turhamun.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad. Ya ayuhan nas, inni usikum bin nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal aqwa ilal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.